Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, mari di minggu yang indah ini kita bersama-sama siapkan hati kita untuk beribadah, mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita satu dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan izinkan kami untuk ada lagi di minggu yang baru. Kami mempunyai kerinduan yang sangat dalam untuk belajar bersama-sama daripada firman-Mu. Siapakah kami ya Tuhan, yang mampu membaca, mampu memperdengarkan suara-Mu? Kami punya keterbatasan. Karena itu, kami undang Roh-Mu yang kudus, hadir dan tuntun kami sekalian, baik hamba-Mu yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sabda kebenaran, bahkan semua jemaat Tuhan yang akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menyambut firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita di pagi ini terambil dari Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita mau membuka hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dari Gedung Kebaktian Jemaat Kemah Ibadat Air Nona, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat Bapak, Mama, Oma, Opa, pemuda, anak-anak, pendengar di rumah atau di mana saja berada. Hari ini kita memasuki minggu keempat dalam bulan bahasa dan budaya. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi terambil dari Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara terkasih, kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan kita tadi, maka di situ paling kurang ada 3 nasihat penting. Nasihat yang pertama ditujukan kepada tuan-tuan atau majikan-majikan yang mempunyai hamba atau pekerja di rumah. Nasihat kedua dan ketiga
ditujukan kepada seluruh warga jemaat Kolose. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita membahas ketiga nasihat penting itu satu persatu. Nasihat pertama, baik saya ajak kembali jemaat Tuhan untuk perhatikan kembali pembacaan kita tadi, ayat yang pertama. Saya bacakan sekali lagi. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ayat 1a. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus menasihati tuan-tuan yang ada di Kolose? Sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sudah pasti ada soal. Sudah pasti ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tuan-tuan di Kolose tidak berlaku adil dan jujur terhadap hamba-hambanya. Mereka menyuruh hamba-hamba itu bekerja keras, tapi mereka tidak diberi upah yang memadai. Tuan-tuan itu tidak berlaku adil. Kita bisa membayangkan para pekerja di rumah tangga itu, mereka bangun sebelum tuan dan nyonya bangun. Para pekerja di rumah tangga itu mulai bangun dan menyibukkan diri dengan begitu banyak pekerjaan. Mulai menyiapkan makan dan minum, mencuci, mengepel lantai, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain yang akan mereka kerjakan. Dan pada malam hari, hamba itu baru bisa tidur sesudah tuannya pada tidur. Betapa berat pekerjaan para hamba itu. Tetapi rupanya para majikan di Kolose tidak memberikan gaji yang pantas. Itu sebabnya dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus memberikan nasihat yang cukup keras. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, teguran ini tidak saja disampaikan kepada para tuan-tuan di Kolose, tetapi teguran yang sama juga disampaikan kepada saudara dan saya saat ini di sini. Potong semua dalam rumah tangga ini ada juga yang punya pekerja dalam rumah tangga. Orang dalam bahasa keren orang bilang asisten rumah tangga, atau bahasa di Kupang bilang pembantu rumah tangga, pekerja rumah tangga. Kita diingatkan untuk harus benar-benar berlaku adil kepada mereka, karena mereka adalah juga manusia yang sama dengan kita. Hanya mungkin yang berbuat kita berbeda, yaitu mereka kurang beruntung karena faktor pendidikan atau karena tuntutan ekonomi, maka mereka harus mau bekerja dalam rumah tangga kita. Karena itu sudah seharusnya kita dapat memberikan apa yang pantas kepada mereka. Kita juga harus menjadikan mereka sebagai bagian dari anggota keluarga kita. Bagaimana dengan kondisi yang nyata dari jemaat Kemah Ibadat Air Nona?
bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tinggal di rumah kita sebagai para pekerja. Potong dapat menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi seorang ibu yang hebat, ibu yang luar biasa yang dapat bekerja di luar rumah. Dapat menjadi seorang suami yang sukses karena bekerja di luar rumah. Ingatkah kita bahwa kita sukses di rumah karena kita juga didukung oleh orang-orang kecil yang ada bersama-sama dengan kita dalam rumah tangga kita? Saya tidak dapat membayangkan seorang ibu yang bekerja di luar rumah, seorang ayah yang bekerja di luar rumah. Pada saat mereka masuk dalam rumah, mereka melihat rumah mereka dalam keadaan berantakan, tidak ada yang mengurus. Pasti mereka stres. Mereka berhasil di luar. Mereka menjadi orang yang dikenal karena ada orang-orang kecil yang telah menopang mereka. Tapi dalam banyak hal, mereka ini tidak diperhatikan oleh kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita diingatkan agar supaya kita harus berlaku bijak bagi mereka, karena mereka adalah bagian dari anggota keluarga kita. Nasihat yang kedua, yaitu nasihat yang ditujukan kepada seluruh jemaat Kolose. Kita perhatikan ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jemaat Tuhan dinasihati untuk tetap bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berdoa itu hal yang sangat penting. Jemaat perlu berdoa agar supaya mereka kuat menghadapi cobaan. Bahkan orang Kristen memahami bahwa doa itu adalah nafas hidup. Kalau kita katakan doa adalah nafas hidup, berarti kalau botong hidup tapi botong son berdoa, maka botong sama seperti mayat yang berjalan. Doa membuat kita menjadi sadar dan ingat akan tugas dan tanggung jawab kita di dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, doa bukan sekedar permintaan kita kepada Tuhan, tetapi juga merupakan sarana pengucapan syukur. Berdoa tidak hanya dalam keadaan terdesak, tetapi juga di dalam keadaan kuat, dalam keadaan stabil. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk pemberitaan Injil, supaya banyak orang mengenal dan merasakan keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Saudara-saudara, selain berdoa, kita juga perlu berjaga-jaga. Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada para murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita diminta untuk berdoa, berjaga-jaga, tapi kita juga diminta untuk mengucap syukur. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengucap syukur tidak sekedar membawa persembahan ke gereja. Mengucap syukur yang benar adalah berserah diri.
Orang yang berserah diri kepada Tuhan akan selalu patut kepada apa yang Tuhan mau. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang berani berkata, "Ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu." Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan akan menyerahkan apapun yang ada padanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur, mereka tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka peroleh. Mereka akan selalu mempersalahkan Tuhan, bahkan orang-orang lain, ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Sebaliknya, ketika mereka mendapat berkat, mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, potong semua dinasihati melalui firman Tuhan pagi hari ini, agar supaya jangan pernah lupa berdoa, berjaga-jaga, dan mengucap syukur senantiasa. Nasihat yang ketiga, kita perhatikan lagi ayat 5 dan ayat 6. Di situ Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose. Dan nasihat ini juga ditujukan bagi saudara dan saya ketika kita mendengar firman Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose agar supaya mereka dapat membangun hubungan baik dengan orang luar. Gereja ditempatkan dalam dunia ini tidak saja untuk melayani jemaat Tuhan, tapi gereja ada dalam dunia ini untuk menggarami dunia ini. Gereja yang saya maksud di sini bukan gedung ini, tapi gereja adalah saudara dan saya. Botong berbangga menjadi orang Kristen. Tapi kalau kita tidak bisa menggarami dunia ini, maka kita bukan umat Kristiani yang sejati. Umat Kristiani yang sejati adalah mampu menggarami dunia di sekitarnya. Bagaimana cara umat Kristiani menggarami dunia? Pertama, melalui cara dan sikap kita. Bagaimana orang Kristen melayani? Bagaimana orang Kristen bertutur kata? Dengan kata-kata yang baik, kekristenan kita akan diakui. Tetapi kita hanya terus mengumpat, mengeluarkan emosi kita, memaki, menyelimi orang lain, selalu saja mempersalahkan orang lain, maka kita tidak bisa menjadi teladan. Bagaimana menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia ini? Contoh, banyak orang Kristen yang berjualan, yang berdagang di pasar, tapi Batongson bisa bedakan mana para pedagang orang Kristen dan mana para pedagang bukan orang Kristen. Karena apa? Karena apa yang dibuat oleh orang-orang bukan Kristen sama juga dengan orang-orang Kristen. Kita bisa mengenal mereka orang Kristen ketika kita bertemu di gereja, ketika mereka memegang Alkitab. Tetapi ketika mereka di pasar, perilaku, perbuatan mereka tidak menggambarkan mereka adalah orang Kristen. Contoh,
Potong saudara-saudara yang jual daging di pasar. Botong beli daging 1 kilo, tapi kalau timbang son sampai 1 kilo, cukup 9 atau 8 ons. Botong beli bawang di pasar, katanya mereka takar pakai kaleng kiloan, tapi di dasar kaleng itu mereka alasi dengan kertas atau dengan apapun, agar supaya hanya nampak saja bawang yang banyak, tapi sebenarnya dia tidak mulai dari dasar. Ini ada di mana-mana. Kalau orang Kristen sama dengan orang-orang lain di luar sana, apa yang mau kita saksikan kepada dunia? Orang mengenal Kristus bukan saja melalui khotbah yang berapi-api, tetapi melalui perbuatan-perbuatan nyata. Gereja Tuhan panggil, Tuhan tempatkan dalam dunia ini dengan maksud supaya dia menjadi garam. Dia terpanggil untuk menggarami. Dan sekali lagi, tugas gereja itu adalah tugas orang-orang Kristen. Karena itu, kalau kita simak baik-baik nasihat Rasul Paulus dalam Kolose pasal 4, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus tidak pernah menganjurkan Kristiani untuk saling satu dengan orang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 31 demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya, kalau saudara dan saya mau dihargai, kalau saudara dan saya mau dihormati, maka hargailah dan hormatilah orang lain. Itulah inti pemberitaan firman Tuhan. Mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya menghimbau agar di masa-masa yang sulit seperti ini, mari saudara dan saya tetap fokus melakukan kehendak Tuhan. Kita diingatkan untuk harus berlaku adil dan jujur. Tidak saja kepada sekelompok orang, tetapi kepada semua orang. Kita juga harus setia berdoa. Saya baru-baru mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Selama menjadi pendeta sekian lama, untuk bergumul pribadi ya. Tapi di saat kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, warga Gemit dihimbau untuk berpuasa dan berdoa. Saya harap doa seperti ini bukan di saat kita berhadapan dengan kondisi yang kita alami, tetapi untuk membangun gereja Tuhan di dalam dunia ini. Hanya dengan doa, hanya dengan bertekun, maka saudara dan saya mampu menghadapi berbagai kemelut. Sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk terus berdoa. Kita tidak saja berdoa untuk keluarga kita, pribadi kita, tetapi kita perlu berdoa bagi para medis, bagi para dokter, para perawat, suster-suster. Kita berdoa juga bagi para aparat keamanan, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.
dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, marilah kita menjaga hubungan kita dengan semua orang, termasuk dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Karena itu, kita dipanggil, kita diingatkan, hati-hatilah dalam bertutur kata, agar kita tidak melukai hati orang lain. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk mampu melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Angkatlah semua pergumulanmu kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang dapat memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa tempat kami mengadu, Bapa tempat kami membawa segala syukur kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat Gemit Kemah Ibadat Air Nona, kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Sekalipun kita tidak ada dalam ruangan yang sama, kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi jarak di antara kita tidak menjadi penghalang bagi kami semua untuk menghampirimu seraya menaikkan segala ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang dapat kami belajar bersama-sama. Kami semua dinasihati untuk paling kurang melakukan beberapa hal penting. Karena itu Bapa, kami sadari dengan berpedoman pada kekuatan kemampuan diri kami, tentu kami tidak mampu melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jika Roh-Mu yang kudus hadir dan menuntun kami, maka kami terus dituntun untuk menjadi alat-alat yang baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa Surgawi, pada saat ini ada sejumlah pergumulan doa yang akan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin berdoa bagi Ibu Flora Mahuri, bagi anak Losan Edo, bagi Ibu Anaci Ratu Kituyan, bagi salah seorang anak yang merayakan ulang tahun kesekian, bagi saudara yang merayakan ulang tahun yang ke-43 dan 45, bagi seorang anak yang merayakan ulang tahun keempat, ulang tahun ke-30, dan juga ulang tahun yang pertama. Terima kasih Tuhan atas usia yang Tuhan tambahkan bagi anak-anak Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah dengan usia yang Tuhan tambahkan, mereka terus dituntun untuk menjadi alat yang baik dalam tangan-Mu. Kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan sejumlah keluarga karena berbagai berkat yang mereka peroleh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan karena itu, dengan hati yang tulus, mereka membawa segala persepuluhan mereka di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi
keluarga Bapak Lukas Ratu yang hari ini mempersiapkan diri untuk dioperasi. Tuhan tolong, biarlah segala sesuatu berjalan karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami tidak saja berdoa bagi jemaat kemah ibadat, tapi saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak umat manusia yang terpapar virus corona. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan dan teguhkanlah hati keluarga mereka. Teguhkan juga anak-anak Tuhan yang harus terpapar dengan virus ini. Biarlah dalam penderitaan mereka tetap percaya bahwa hanya Engkau adalah Allah yang mampu menolong mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang terus berjuang, bekerja keras untuk mendapati obat untuk mematikan virus ini. Kami percaya ya Tuhan, banyak orang-orang pandai yang akan Tuhan pakai. Karena itu, izinkanlah mereka menemukan obat yang dapat menawarkan virus ini dari tengah-tengah dunia. Semua usaha manusia berhasil jika Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Karena itu, apapun usaha manusia, kami tetap bawa dan kami datang ke dalam tangan kasih-Mu, karena hanya Engkau adalah Allah yang dapat menolong dan membebaskan kami semua. Kami juga berdoa bagi para dokter, para perawat yang terus bekerja tanpa mengenal lelah. Tuhan tolong mereka agar supaya upaya-upaya mereka tidak sia-sia. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam penderitaan karena virus ini. Tuhan juga tolong mereka. Tetapi sekaligus ajarlah kepada kami yang sehat, agar kami juga belajar untuk mau berdiam di rumah. Kami mau belajar untuk menjaga jarak, agar kami memutuskan mata rantai virus corona ini dari lingkungan bahkan dunia ini. Semua pergumulan ini Bapa, kami bawa dan kami datang ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya akan penyertaan dan pertolongan-Mu. Sekali lagi kami datang kepadamu dan kami juga berdoa bagi gereja Gemit, gereja Mesih Injili di Timor dengan berbagai pergumulan untuk menolong umat Tuhan yang ada dalam kesulitan. Tuhan tolong mereka agar dengan penuh kasih dari kelebihan-kelebihan mereka mau melayani sesama. Karena Engkau memanggil kami untuk melayani dari kekurangan-kekurangan kami. Bapa Surgawi, ampunilah dan ajarlah kepada kami untuk taat melaksanakan firman-Mu dalam kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.